husnuzonni billah, berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah itu bainar raja wa tamanni, antara harapan dan berharap-harap sesuatu yang enggak akan didapat. Jadi ada istilah roja. Roja itu artinya harapan, harapan kepada sesuatu, tetapi sesuatu itu memang ada. Maksudnya gimana? Itu nanti kita jelaskan. Ada namanya tamanni, berharap-harap tapi sesuatu yang enggak mungkin didapat. Kalau roja itu berharap dengan sesuatu yang insya Allah bisa dia dapetin. Tapi kalau namanya tamanni itu berharap-harap, katakanlah berkhayal, dia berharap-harap sesuatu kepada sesuatu yang enggak bakal dia dapat. Nah, kenapa dikatakan ini? Karena banyak orang yang keliru terhadap kalimat husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Nah, bagaimana penjelasan para ulama yang benar berhusnuzon kepada Allah itu dalam hal yang seperti apa, atau bagaimana bentuknya husnuzon kepada Allah itu? Baik sangka kepada Allah itu caranya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Yang disebut husnuzon kepada Allah. Itulah yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Husnuzani billah, berbaik sangka kepada Allah. Fa'lam anna min husnil dhanna, fa'lam anna min husnil dhanni billahi ta'ala al-hazara min ma'siyatihi wal khawfu min iqabihi wal ijtihada fi khidmatihi. Ini yang dimaksud dengan husnuzon itu. Ketahuilah olehmu, maka ketahuilah olehmu, anna min husnizanni, bahwasanya bagian daripada berbaik sangka kepada Allah itu adalah al-hazara min ma'siyatihi, berpaling daripada bermaksiat kepadanya Allah Subhanahu wa taala, wal khaufu min iqabihi, dan takut kepada Allah atas hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, wal ijtihad fi khidmatihi, dan bersungguh-sungguh di dalam berkhidmat atau di dalam berbakti atau di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya husnuzon. Jadi husnuzon kepada Allah itu adalah berpaling dari maksiatnya Allah kepada Allah, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh dalam berbakti kepada Allah. Ini husnuzon. Bagaimana penjelasannya? Nanti akan lebih kita pahami lagi. Kenapa yang dimaksud husnuzon kepada Allah itu justru pertama menjauhi maksiatnya Allah, yang kedua kita ini takut kepada azabnya Allah, kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau jelaskan, wa'lam, ketahuilah, annaha huna aslan asilan wa nuqtatan hasanatan yaghlatu fiha al-katsiru minan nasi. Ketahuilah bahwasanya bentuk husnuzon yang demikian ini adalah sesuatu yang memang memiliki asal dan memiliki dasar, yang kebanyakan manusia itu keliru dalam hal ini. Maksudnya keliru dalam memahami apa yang dimaksud dengan berbaik sangka kepada Allah. Jadi dasar baik sangka kepada Allah itu ini, pertama menjauhi maksiat, yang kedua takut kepada hukumannya Allah, yang ketiga bersungguh-sungguh berbakti kepada Allah. Orang ini yang namanya menjauhi maksiat, maka ia ini orang yang benar-benar berusaha menjauhi maksiat, dan cara menjauhi maksiat itu tidak melakukannya. Jika telah terjerumus, maka ia segera bertaubat atas maksiat tersebut. Itu namanya orang yang menjauhi maksiat.
Yang kedua, takut kepada azabnya Allah. Dia pelajari azab Allah itu. Orang ini akan takut kepada sesuatu yang memang pantas ditakuti kalau dia tahu yang ditakuti itu seperti apa. Pak, kamu kenal nggak dengan Pak Nopal umpamanya? Nopal lagi nyimak ya, dari Bengkulu. Mudah-mudahan Nopal ini cepat pulang ya. Sama-sama sini. Bapak kenal nggak dengan Pak Nopal? Kata yang dengar, oh kenal. Bagaimana tanggapan kamu kepada Pak Nopal? Oh, saya takut dengan Pak Nopal itu. Kenapa? Seram, galak dan lain sebagainya. Begitu ketemu Nopal itu orang yang lembut, orang yang baik. Setiap orang ketemu kasih duit, ya kan? Kalau ada orang lagi ngantuk, langsung dibikinin kopi. Ternyata keliru dia menilai. Kenapa? Karena dia tidak kenal. Begitu juga lah orang ini kalau takut kepada sesuatu, orang takut saja dengan iqab, dengan hukumannya Allah. Dia belum tahu bentuk hukuman Allah seperti apa. Takutnya baru sebatas takut-takutan. Jadi dia pelajari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam bentuk bagaimana beratnya siksa Allah terhadap dosa-dosa. Barulah dia muncul betul takutnya itu. Kemudian dia ini meninggalkan maksiat, kalau dia terlanjur dia kembali, dia taubat kepada Allah. Wal khaufu min iqabihi, lalu dia takut dengan iqabnya Allah, dengan hukumannya Allah. Dia pelajari hukum Allah itu. Itulah ilmu. Semua ilmu tentang nikmat apa yang bakal Allah kasih kepada orang yang taat itu ilmu semuanya. Dan ilmu itu adalah sesuatu yang bukan ngarang. Kalau ngarang bukan ilmu namanya. Jadi ketika dia ketahui benar nikmat dari Allah, seperti itulah nikmat Allah, dia ketahui dengan ilmunya. Lalu dia juga pelajari hukuman atau iqab Allah, bukan ngarang-ngarang, tapi betul seperti itu. Maka itu ilmu namanya. Selama dia ilmu pasti ada dasarnya dan benar sumbernya. Tapi kalau ngarang-ngarang bukan ilmu namanya. Bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa kebetulan juga salah, dan itu nggak bisa dipakai. Dia pelajari betul. Wal ijtihada fi khidmatihi, dan ia sungguh-sungguh di dalam berkhidmat kepada Allah. Nah, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dalam menuntut ilmu dia sungguh-sungguh. Dalam dia beribadah kepada Allah dia sungguh-sungguh. Banyak sedikit tidak dia pandang banyak, tidak dia pandang sedikitnya. Tapi ketika dia mengerjakan dia sungguh-sungguh. Salatnya barangkali salat sunnatnya cuma 2 rakaat. Tapi dia tidak terlalu memandang berapa rakaatnya itu. Tapi dia bersungguh-sungguh. Tentu lebih baik lagi kalau banyak dan bersungguh-sungguh. Nah, ini dasar husnuzon, hadirin sekalian. Husnuzon ya, baik sangka. Kebanyakan manusia keliru dalam memahami ini. Kenapa dikatakan banyak manusia yang keliru? Karena keterangannya akan kita lihat. Wa huwa annal farqa bainar raja'i wal amniyati. Dan yang namanya ini husnuzon adalah pembeda antara harapan dan amniyah. Harapan tadi roja, ya, berharap sesuatu yang memang pantas untuk dia harap, dan yang dia harapkan itu sesuatu yang ada. Kalau amniyah, dia ini sifatnya merasa aman pada sesuatu yang sebenarnya dia nggak aman dari itu. Contohnya begini. Ada orang maksiat nggak mau tobat, modalnya husnuzon. Saya husnuzon kepada Allah, Allah bakal ampuni dosa. Tapi dia tidak menempuh jalan untuk diampuni. Itu namanya tamanni atau amniyah. Merasa aman padahal sesungguhnya dia nggak aman. Di dalam Al-Quran Allah bakal jelaskan atas orang-orang ini, mereka husnuzon kepada Allah, tapi husnuzonnya itu adalah kesesatan. Kenapa? Karena husnuzon itu adalah sesuatu yang disandarkan pada sesuatu yang ada. Kalau orang telah berbuat dosa, lalu dia kembali kepada Allah bertaubat, maka dia sudah menempuh jalan kembali kepada Allah dan menempuh jalan untuk diampuni. Nah, husnuzonnya dia ini adalah apa? Diampuni Allah atas apa? Atas usahanya memang sudah menempuh jalan untuk
diampuni. Tapi kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, lalu dia berhusnuzon kepada Allah, Allah bakal ampuni dosa dia tanpa bertaubat. Sesungguhnya husnuzonnya ini adalah sesuatu yang salah dan sesuatu yang menyesatkan. Karena atas husnuzonnya ini dia akan merasakan kerugian yang besar di hari kiamat. Dia diazab karena telah berhusnuzon kepada Allah. Tapi husnuzonnya itu adalah klaimnya, sebenarnya dia telah berada di dalam kesesatan. Jadi husnuzon kepada Allah itu setelah melakukan sesuatu yang baik, setelah meninggalkan maksiat, dan setelah merasa takut kepada Allah itu husnuzon namanya. Sama dengan manusia juga. Dia pukul orang tempeleng dia, nggak ada salah, orang plong tempeleng. Lalu dia pergi husnuzon aja, orang itu sudah memaafkan, tapi dia nggak pernah minta maaf. Ternyata orang yang dia tempeleng itu tidak memaafkan, maka di akhirat diazab lantaran husnuzonnya itu. Tapi husnuzon yang benar setelah dia ketemu orang, ditempelengnya orang, umpama contoh ya, jangan dikerjain ini. Lalu setelah itu dia merasa salah, merasa berdosa, dia cari orang tersebut, dia minta maaf. Setelah dia minta maaf, dia pergi. Husnuzon itu benar, dia berhusnuzon bahwa orang tersebut akan memaafkan kesalahannya sebab dia telah menempuh jalan untuk dimaafkan. Itu namanya husnuzon. Ya. Jadi annar roja'a yakunu ala aslin, bahwasanya roja harapan tadi itu yakunu ala aslin, sesuatu yang berdiri ada dasarnya. Wa tamanni, sedangkan tamanni berharap-harap berkhayal, la yakunu ala aslin, dia adalah sesuatu yang disandarkan pada sesuatu yang enggak ada dasarnya. Misaluhu, sekarang kita lihat contohnya agar kita lebih paham. Bagaimana Imam Ghazali menjelaskan ini? Man zara'a wajtahada, barang siapa yang menanam, dia ini punya sawah, orang punya sawah atau punya kebun, lalu dia nanam. Wajtahada, lalu dia bersungguh-sungguh, kerja dia sungguh-sungguh. Wajama'a baidaron, summa yaqul, orang tersebut orang yang punya kebun, dia kebun punya, lalu kebunnya ditanami, dia rawat tanamannya, dia sungguh-sungguh menjaga apa yang dia tanam. Summa yaqul, lalu dia setelah dia tanam, setelah dia pupuk, lalu dia berkata, arju ayyahsulali minhu mi'atun qafizin, aku sungguh-sungguh berharap bahwa apa yang aku tanam ini akan menghasilkan sesuatu 100 kali lipat. Ini harapan. Dia punya kebun, kebunnya sudah ditanami. Setelah selesai ditanami, dia pupuk, dia siram. Dilihatnya ada tumbuhlah tanaman di situ. Lalu dia berharap, aku berharap bahwa nanti pada saat aku panen, aku akan mendapatkan hasil 100 kali lipat. Bandingkan dengan yang kedua, fadzalika minhu roja. Hal ini namanya roja, harapan. Yakni husnuzon. Sedangkan yang lain, wa akharu, dan yang lain, la yazra' zar'an, orangnya enggak nanam tanaman. Nanam enggak. Wala ya'malu yauman, siang harinya dia enggak pernah kerja. Nanam enggak, kerja juga enggak. Fazahaba wa nama wa aghfala sanatahu, lalu dia pergi, kerjanya tidur setiap hari, tidur. Kemudian apa lagi? Wa aghfala, lalu dia lalai selama 1 tahun itu. Sama lah ini, ada 2 orang masanya 1 tahun. Yang satu nanam, setelah ditanam disiram, dipupuk, lalu dia berharap dapat hasil 100 kali lipat. Yang satu nanam enggak, kerja enggak, kerjaannya tidur, lalai selama 1 tahun juga. Fa iza jaa
Bayadiri yaqulu, maka apabila telah datang tiba waktu panen, ya, berkata arju ayyah sulali mi'atu qafizin, ngomongnya sama, semoga saya ini mendapatkan hasil 100 kali lipat. Fataqulu lahu, maka katakanlah kepadanya, min aina laka hadzal raja, dari mana kamu bisa berharap demikian? Wa inna madzalika umniyatun bila aslin, apa yang dilakukan itu adalah sesuatu amniyatun, persangkaan yang disangkanya baik padahal sesungguhnya tidak, harapan yang tidak ada asalnya, namanya adalah hayalan. Apa? Hayalan. Fakadzalikal abdu, maka demikian pula lah seorang hamba. Di sini intinya ini. Fakadzalikal abdu, maka demikian pula lah seorang hamba. Idza jtahada fi ibadatillahi ta'ala, apabila ia bersungguh-sungguh di dalam ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wantaha an maksiatillahi ta'ala, lalu dia berhenti, bahasanya berhenti dari maksiat Allah Subhanahu wa taala, yaqul, berkata dia ini orang, arju ayyataqabbalallahu hadza al-yasira wa yutimma hadza at-taqsira wa yu'zima as-sawab wa ya'fu 'anil zalali wa ahsana adh-dhanna fa hadza minhu raja'un. Ya, maka begitu pula lah seorang hamba, dia bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, dia berhenti dari maksiatnya, lalu dia berkata setelah itu, aku berharap semoga saja Allah Subhanahu wa taala menerima semua yang telah bisa aku lakukan dan menyempurnakan segala kekurangan-kekurangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya dan memaafkan segala kelalaian dan kesalahannya. Aku berhusnuzon kepada Allah. Ini namanya husnuzon atau roja. Lawannya tadi, fa amma iza ghafala wa tarakat taati, maka apabila seseorang itu lalai dan dia meninggalkan taat kepada Allah, wartakabal ma'asi, terus menerus ia melakukan maksiat tiada henti-hentinya, walam yubali bisukhotillahi ta'ala, dan dia sama sekali bisa khotillahi ta'ala, walam yubali bisa khotillahi ta'ala, dan dia tidak peduli dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wala ridahu wa wa'dihi wa wa'idihi, dia juga enggak peduli itu dengan namanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli dengan janjinya Allah, enggak peduli dengan balasan yang bakal Allah kasih, enggak peduli. Summa akhadha yarju minallahil jannah, lalu dia mengambil harapan atau berharap untuk dikasih surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wan najata minan nar, lalu dia minta untuk selamat dari neraka. Fadzalika minhu amniyatun la hasila tahtaha. Inilah dimaksud dengan amniyatun, sesuatu yang dirinya merasa aman dari sesuatu padahal sesungguhnya dia tidak aman dari yang demikian itu. La hasila tahtaha, enggak ada hasil daripada harapan yang demikian itu, enggak ada hasilnya.